Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Jabar. iNews Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik dan pastinya menginspirasi dengan narasumber yang syarat informasi. Kali ini topik yang akan kami bahas yakni soal maraknya kasus pelecehan hingga kekerasan seksual di dunia medis yang membuat resah masyarakat. Bersama saya Agung Karseda selama 30 menit ke depan selengkapnya di iNews Jabar. Pemirsa, dunia medis baru saja ditampar keras dengan bermunculannya kasus pelecehan hingga kekerasan seksual di fasilitas pelayanan kesehatan. Sungguh tak habis pikir, pelakunya bahkan orang yang seharusnya menjadi sosok paling dipercaya oleh pasien, yakni dokter. Para pengamat menyebut kasus ini sudah menjadi fenomena gunung es karena setelah satu terungkap, lalu bermunculan aduan-aduan lain dari para korban. Dan salah satu kasus yang paling mendapat sorotan adalah yang terjadi di salah satu rumah sakit terbesar di Kota Bandung oleh seorang oknum dokter PPDS dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Apa yang menjadi persoalan utama hingga tindakan tak terpuji yang seharusnya tidak terjadi dalam dunia pelayanan kesehatan lantas kecolongan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung yang juga seorang dokter, yakni Dr. Agung Firmansyah Sumantri. Selamat malam Dr. Agung. Siap, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita sama ya? Sama. Nama kita sama ya, tapi yang ini dokter, yang ini presenter. Siap. Belakangnya sama R. Sama-sama R ya? Betul, sama-sama R belakangnya dokter dan presenter. Baik, topik kita pada kesempatan dialog iNews Jabar hari ini adalah marak pelecehan dan kekerasan seksual di dunia medis yang sangat disayangkan. Begitu ya, Dokter Agung. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan kasus ini, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya saya ingin tahu pandangan Anda ketika mengetahui marak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter. Yang ini kan yang marak sekarang yang dokter residen ya, residen anestesi, kemudian ada dokter obgyn atau dokter spesialis kandungan. Bagaimana ini? Ya, saya sangat prihatin ya dan mengecam keras tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter ini. Kita sebagai profesi kesehatan harusnya menjadi simbol untuk kesehatan, menjadi ruang kepercayaan dari publik, namun tercemarkan oleh oknum-oknum dokter ini. Ya memalukan lah ya dokter. Sangat memalukan. Apalagi ya tadi saya juga sebut di awal bahwa pasien tuh percaya ya sama dokter. Iya betul. Tapi dokter sendiri yang akhirnya melakukan hal-hal tidak terpuji, begitu ya. Betul. Nah, menurut Anda Dokter Agung, apakah kasus-kasus seperti ini baru terjadi saat ini atau dari sepengetahuan Anda apakah juga sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya? Mungkin yang terblow out baru sekarang, tapi mungkin sejak dulu sudah ada. Saya tidak tahu karena kita baru maraknya di akhir-akhir ini. Ya mungkin ini karena bentuk sistem pelaporan dari pasien ini yang mereka belum mengetahui bagaimana cara mereka untuk melapor mungkin. Atau juga apakah jadi peran media sosial juga nih akhirnya, maksudnya memudahkan juga kasus terungkap? Karena adanya media sosial ini publik jadi lebih mudah untuk menyerap informasi ya, dan mereka lebih mendorong untuk terjadinya penegakan hukum. Jadi media sosial ternyata ini sangat membantu kita. Apalagi kan ini kalau tidak salah kan dua kasus ini ya, yang di Garut dan di Kota Bandung ini kan sebenarnya terjadi sudah lama lah ya. Sudah tahun atau 2 tahun yang lalu kan. Akhirnya terblow up melalui media sosial hingga akhirnya kita ketahui ada beberapa korban lain, bukan hanya yang di video-video viral tersebut gitu ya. Iya betul. Nah, Anda sebagai anggota dewan begitu ya, apa menurut Anda langkah konkret yang sejauh ini sudah diambil dan akan diambil tentunya oleh DPRD Kota Bandung untuk mendorong nantinya kepada pemerintah Kota Bandung terkait dengan upaya mencegah kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini agar kedepannya tidak terjadi lagi? Ya, saya mendorong untuk adanya peraturan ya, untuk peraturan daerah supaya masyarakat merasa aman dan nyaman bagaimana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Baru saja saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung bahwa nanti dalam waktu dekat ini akan dibuat sistem pelaporan. Jadi mereka memudahkan adanya hotline. Selama ini belum ada tuh untuk khususnya di Kota Bandung, masyarakat atau pasien yang bila mendapatkan pelecehan seksual itu mereka belum ada laporan. Dan tadi saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan, dalam waktu dekat akan ada hotline-nya.
Oke, jadi arahan ke depannya adalah untuk dari DPD Kota Bandung ke Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah Betul. menyediakan wadah untuk pengaduan Ya. khusus untuk mereka-mereka yang memang pernah mengalami kasus-kasus pelecehan Pelecehan atau kekerasan seksual. Betul. seksual oleh para tenaga Kesehatan, medis, yes, tenaga ya, kesehatan ya, gitu ya. ya. Jadi memang khusus ya, khusus untuk itu saja. Khusus. Nah, respon dari Dinas Kesehatan seperti apa? Mereka sangat positif ya, dan dengan adanya kasus ini, mereka menjadi berpikir bagaimana pemerintah itu bisa melindungi hak-hak pasien. Sejauh ini respon dari mereka apakah sudah ada informasi kira-kira ada target kapan hotline tersebut bisa terwujud? Eh, Dalam waktu dekat. Tadi saya konfirmasi mungkin dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Dan informasinya juga di Kota Bandung, di UPTD Puskesmas, di Ibrahim Aji dan RSUD Bandung Kiwari nanti akan ada layanan khusus klinik untuk pelayanan kekerasan seksual. Tapi kan ini artinya juga nanti akan ada tindak lanjut ya. Artinya juga nanti akan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lain mungkin ya. Ya, betul. Baik itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Mungkin sebelum lebih jauh saya ingin tahu, ini kan kemarin tentunya dari Komisi 4 juga ramai membahas ini. Ya, artinya ketika ini terblow up, ternyata korbannya tidak hanya satu, begitu ya. Nah, seperti apa nih tanggapan dari Komisi 4 khususnya secara keseluruhan terkait dengan kasus ini? Iya, dari teman-teman komisi kemarin kita sempat membahas juga bahwa ya nanti akan kita panggil dari Dinas Kesehatan dan kita menanyakan bagaimana kesiapan mereka untuk kedepannya jika ada kasus-kasus ini terulang kembali gitu. Atau bagaimana pencegahannya supaya kasus ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Ya, kalau saya mungkin akan mendorong bahwa bagaimana sistem pengawasan itu di fasilitas kesehatan itu bisa lebih diperketat. Gitu. Apakah sudah ada juga dari Komisi 4 yang ke lapangan langsung misalkan bertemu langsung begitu ada? Selama ini saat ini sih belum. Belum ya. Jadi memang mempercayakan kepada pihak berwajib begitu ya untuk bisa menyidik lebih lanjut gitu ya, memeriksa lebih lanjut begitu ya. Dengan salah satunya adalah tadi menyiapkan wadah pengaduan. Oke. Nah, tadi kan terkait dengan langkah konkret yang sudah disiapkan adalah menyiapkan tadi ya hotline gitu ya untuk pengaduan khusus bagi mereka-mereka korban pelecehan atau kekerasan seksual oleh oknum tenaga kesehatan begitu ya. Nah, kalau dari DPD Kota Bandung juga apakah ada dorongan ke Pemkot Bandung terkait dengan peraturan-peraturan daerah baru khusus untuk memperketat pengawasan terhadap praktik tenaga medis atau tenaga kesehatan agar kasus-kasus seperti juga tidak terulang? Ya, saya pikir untuk perlunya adanya perda atau maupun itu baik itu perwal gitu ya. Bagaimana kita bisa mengawasi di fasilitas kesehatan, bagaimana kita bisa melindungi hak-hak pasien gitu. Ya, saya pikir kedepannya perlu adanya peraturan daerah seperti itu. Oke, jadi memang harus ada peraturan daerah yang khusus untuk bisa menjadi payung hukum bagi mereka-mereka khususnya para pasien untuk memahami sebenarnya hak-hak pasien apa saja ya. Bahkan namanya melapor itu kan juga hak pasien ya. Dan kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan sebenarnya hak-hak pasien sejauh ini apa saja sih sebenarnya yang memang perlu kita ketahui bersama begitu. Mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui hal-hal tersebut. Kita akan bahas ya di segmen selanjutnya. Dr. Agung, kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Jabar.